Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masbu'ah dari TK Miftahul Ulum 3 Timur, Pamekasan, mahasiswa PPK BED 2 LPTK Universitas Islam Negeri Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan refleksi terhadap modul pedagogi yang sudah saya pelajari. Modul pedagogi terdiri dari 8 topik yang sangat menarik. Topik yang pertama yaitu membahas tentang pendekatan pembelajaran berbasis masalah dan proyek, atau bisa disebut dengan problem based learning dan project based learning. Topik ini sama-sama berpusat pada siswa dengan tujuan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. PBL berfokus pada eksplorasi masalah terbuka yang membutuhkan analisis mendalam untuk menemukan solusi. Sedangkan PJBL berorientasi pada penyelesaian proyek nyata yang mencakup aplikasi praktis dalam konteks dunia nyata. Keduanya efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa, namun PBL lebih menekankan proses analisis masalah, sementara PJBL menekankan produk atau hasil akhir berbasis proyek. Topik kedua, modul pembelajaran berbasis diferensiasi atau bisa disebut dengan DBL. Topik ini merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dirancang untuk memenuhi kebutuhan individual berdasarkan perbedaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap siswa memiliki keunikan dalam cara mereka memahami dan menyerap informasi, sehingga pembelajaran perlu dirancang secara fleksibel untuk memastikan setiap siswa dapat mencapai potensi terbaiknya. Pendekatan ini diterapkan melalui modifikasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar, sehingga memungkinkan keberagaman strategi dan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Topik yang ketiga, pendekatan pembelajaran berbasis kesatuan materi, pedagogik, dan teknologi. Pendekatan ini menekankan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran harus dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tiga elemen utama, yaitu konten, pedagogi, dan teknologi. Model tepat ini menekankan bahwa guru tidak hanya perlu menguasai materi ajar, tetapi juga harus memahami strategi pedagogis yang sesuai serta mampu memanfaatkan teknologi secara efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya, topik yang keempat. Topik yang keempat yaitu pendekatan pembelajaran berbasis deep learning. Pendekatan ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih dalam, reflektif, bermakna, dan menyenangkan bagi siswa. Melalui tiga aspek ini, pembelajaran tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kesadaran diri, keterkaitan konsep dengan pengalaman nyata, serta motivasi intrinsik dalam belajar. Selanjutnya, topik yang kelima yaitu pendekatan dan strategi layanan bimbingan konseling. Untuk supervisi klinis ini memainkan peran yang sangat penting mendalam untuk mendukung perkembangan profesional dan emosional individu, terutama dalam konteks pendidikan. Layanan bimbingan konseling berfokus pada proses yang terorganisir untuk membantu individu memahami dirinya, mengatasi masalah, dan mencapai perkembangan optimal secara mandiri. Sedangkan supervisi klinis adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi konselor melalui observasi, analisis, umpan balik konstruktif,
Dan pendampingan supervisi ini tidak hanya mencakup aspek teknis konseling, tetapi juga memperhatikan perkembangan pribadi dan emosional konselor. Selanjutnya, topik keenam. Topik keenam yaitu pendekatan pendidikan layanan anak berkebutuhan khusus atau bisa disebut dengan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi yaitu pendidikan yang berfokus pada penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman di lingkungan belajar. Konsep dasar pendidikan inklusi ini menciptakan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk belajar bersama, tanpa membedakan latar belakang, kemampuan atau kebutuhan khusus mereka. Dalam sistem pendidikan inklusi, semua siswa termasuk anak-anak berkebutuhan khusus diakomodasi dalam kelas reguler dengan dukungan yang diperlukan. Hal ini bukan hanya tentang penempatan siswa ABK yang di ruang kelas yang sama dengan siswa lainnya, tetapi juga mengadaptasi kurikulum, metode pembelajaran, dan lingkungan agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, topik ketujuh, karakteristik dan gaya belajar peserta didik Gen Z dan Alpha. Generasi Z dan generasi Alpha ini memiliki karakteristik yang unik dibandingkan generasi sebelumnya, terutama dalam aspek teknologi, komunikasi, dan cara berpikir. Generasi Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, di mana generasi ini tumbuh dengan internet dan media sosial. Sedangkan generasi Alpha yang lahir setelah 2013 sampai sekarang. Generasi Alpha ini semakin terpapar teknologi canggih sejak usia dini. Kedua generasi ini memiliki kecenderungan berpikir kritis, lebih visual dalam menerima informasi, serta memiliki rentang perhatian yang lebih pendek. Dalam konteks pendidikan gaya belajar, mereka lebih mengutamakan pengalaman yang interaktif, berbasis teknologi, dan berorientasi pada solusi. Dan terakhir yaitu topik ke-8. Topik 8 ini guru profesional era digital dan artificial intelligence. Di era digital dan kecerdasan buatan ini, peran guru mengalami transformasi yang signifikan. Guru tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajarkan materi, tetapi juga harus mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Hal ini merupakan kompetensi dalam menggunakan alat digital, serta kemampuan untuk mengadaptasi teknologi dalam proses pembelajaran guna menciptakan pengalaman yang lebih personal dan efektif bagi siswa. Penggunaan AI dapat mempermudah guru dalam menganalisis data siswa dan memberikan umpan balik yang lebih cepat, menjadikannya fasilitator yang mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Profesionalisme guru di era digital yang sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif dan bertanggung jawab. Demikian refleksi saya pada modul ini, yaitu modul pedagogi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.